Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Gina Salsabila, Ismi Nur Afifah, dan Rahmatun-Nisa Fauziah yang akan menjelaskan tentang warga negara dan sistem kewarganegaraan Indonesia. Pengertian warga negara. Kata warga berasal dari bahasa Inggris yaitu citizen, yang memiliki arti warga negara atau dapat diartikan sesama penduduk dan orang setanah air. Warga negara adalah orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara itu sendiri. A.S. Hikam mendefinisikan bahwa warga negara merupakan terjemahan dari citizenship, yaitu anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Jadi, disimpulkan bahwa secara sederhana warga negara diartikan sebagai anggota dari suatu negara. B. Warga negara dan bukan warga negara. Seseorang disebut warga negara jika berdasarkan hukum ia merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dengan memiliki status kewarganegaraan asli maupun keturunan asing. Seseorang disebut bukan warga negara jika berdasarkan hukum ia merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan tetapi tunduk pada kekuasaan pemerintahan negara lain, misalnya adalah duta besar. Konsep dasar tentang warga negara. Orang yang berada di suatu wilayah negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Bukan penduduk adalah orang yang hanya tinggal sementara waktu saja di suatu wilayah negara. D. Kewarganegaraan. Kewarganegaraan menunjuk pada seperangkat karakteristik seorang warga. Karakteristik atau atribut kewarganegara itu mencakup 1. Perasaan akan identitas, 2. Pemilikan hak-hak tertentu, 3. Pemenuhan kewajiban-kewajiban, 4. Tingkat keterkaitan dan keterlibatan dalam masalah publik, 5. Penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar. Pengertian kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis. Dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atau kewarganegaraan sebagai status legal. Contohnya yaitu memiliki akte kelahiran, surat pernyataan, dan bukti kewarganegaraan. Dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan adanya ikatan hukum, tetapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, dan lain-lain. Yang kedua, kewarganegaraan dalam arti formal dan material. Dalam arti formal, menunjuk pada tempat kewarganegaraan dalam sistematika hukum. Masalah kewarganegaraan atau hakikat mengenai warga negara berada pada hukum publik. Dalam arti material, menunjuk pada akibat dari status kewarganegaraan.
yaitu adanya hak dan kewajiban serta partisipasi warga negara. Selanjutnya yaitu asas kewarganegaraan. Ada dua asas kewarganegaraan seseorang. Yang pertama, asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, yaitu ada asas ius sanguinis dan asas ius soli, di mana asas ius sanguinis adalah asas hubungan darah atau keturunan, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Kalau asas ius soli itu asas tempat atau daerah kelahiran. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat atau daerah di mana orang tersebut dilahirkan. Yang kedua ada asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Yang pertama yaitu apatride, yaitu seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Yang kedua ada bipatride. Kalau bipatride yaitu seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Nah, ada sistem yang lazim dipergunakan dalam status apatride dan bipatride ini. Pertama yaitu stem cell aktif, yaitu seseorang dapat menjadi warga negara diperlukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif. Dengan demikian, seseorang dapat mempergunakan hak opsi atau hak untuk memilih menjadi warga negara. Kedua ada stem cell pasif. Seseorang dapat mempergunakan hak repudiasi atau hak untuk menolak menjadi warga negara. Adapun unsur-unsur yang menentukan kewarganegaraan. Pertama, unsur darah keturunan atau ius sanguinis. Artinya, kalau seseorang dilahirkan dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia, ia dengan sendirinya akan menjadi warga negara Indonesia juga. Kedua, unsur daerah tempat kelahiran atau ius soli. Artinya, kalau seseorang dilahirkan dalam hukum Indonesia, ia dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia. Ketiga yaitu naturalisasi, yaitu langkah-langkah yang ditempuh untuk pindah status kewarganegaraan atau proses perubahan status penduduk asing menjadi warga suatu negara. Yang selanjutnya, warga negara Indonesia. Warga Indonesia telah menentukan siapa saja yang menjadi warga negara di dalam konstitusinya. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang yang bahasa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Penduduk ialah warga Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Adapun asas kewarganegaraan Indonesia dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yaitu 1. Asas ius sanguinis atau asas berdasarkan keturunan. Yang kedua, asas ius soli atau asas berdasarkan tempat kelahiran. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, kewarganegaraan RI dapat diperoleh melalui kelahiran, pengangkatan, perkawinan atau pernyataan, turut ayah atau ibu, pemberian, dan pewarganegaraan. Problem status kewarganegaraan. Yang pertama yaitu apatride. Adalah seseorang yang orang tuanya berasal dari negara yang menganut asas ius soli, lahir di sebuah negara yang menganut asas sanguinis. Kedua, bipatride adalah seseorang yang memiliki kewarganegaraan rangkap. Yang ketiga, multipatride adalah seseorang yang memiliki dua atau lebih dua kewarganegaraan. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 23, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007, Pasal 31, warga negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena
1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. 2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. Yang ketiga, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Yang keempat, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia, atau antara lain pegawai negeri, pejabat negara, dan intelijen. Pada poin kelima, yaitu secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji kepada negara asing. Maksudnya di sini yaitu bagian dari negara asing tersebut adalah wilayah yurisdiksi negara asing yang bersangkutan. Selanjutnya, yang keenam yaitu tidak berkewajiban. Tidak berkewajiban di sini turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Yang ketujuh yaitu memiliki paspor atau surat yang bersifat paspor aku dari negara asing. Nah, di sini memiliki paspor aku dari negara asing atau juga surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atau namanya. Yang kedelapan yaitu bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara tanpa alasan yang sah. Cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dinyatakan bahwa seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur perwarganegaraan dengan mengajukan permohonan tertulis pada Menteri. Nah, di sini, bila permohonan bertempat tinggal di luar wilayah negara Indonesia, permohonan disampaikan melalui perwakilan negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Warga negara adalah anggota dari suatu negara. Sebagai anggota dari negara, warga negara mempunyai hubungan dengan negaranya. Warga negara mempunyai sejumlah hak dan kewajiban terhadap negara. Demikian, sebagian negara mempunyai sejumlah hak dan kewajiban terhadap warganya. Pengaturan tentang hak dan kewajiban ini umumnya tertuangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan negara. Yang pertama yaitu ada hak warga negara Indonesia. Berikut akan disebutkan beberapa hak warga negara Indonesia yang diatur dalam pasal 27 sampai dengan 34 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu A. Hak persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. B. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. C. Hak ikut serta dalam pembelaan negara. D. Hak berpendapat, berkumpul dan berserikat. E. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Poin F. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui pernikahan yang sah. Jadi, sebagai warga negara Indonesia adalah membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui pernikahan secara sah. Poin G. Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi, sebagai warga negara Indonesia berhak untuk mendapat perlindungan, tidak ada kata kekerasan dan tidak ada kata diskriminasi. Poin H. Hak untuk mendapat kesejahteraan. Poin I. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan, baik itu formal, informal, atau non-formal. Poin J. Hak atas status kewarganegaraan. Jadi, sebagai warga negara Indonesia berhak atas status kewarganegaraannya sendiri. Poin K. Hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Sebagai warga negara Indonesia juga berhak untuk memeluk satu agama yang diyakininya. 2. Kewajiban warga negara Indonesia.
Kewajiban warga negara Indonesia antara lain diatur dalam Pasal 27 ayat 1 dan 3, Pasal 28J, Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu A. Wajib menjunjung atau mentaati hukum dan pemerintahan. Jika warga negara Indonesia itu melanggar hukum dan pemerintahan atau tidak mentaati, maka dia akan diberi sanksi. B. Wajib membela negara. Jadi, setiap warga negara Indonesia wajib untuk membela negaranya sendiri. Yang C. Wajib menghormati hak asasi manusia. Setiap warga negara Indonesia wajib menghormati hak asasinya manusia masing-masing, karena setiap warga negara Indonesia mempunyai hak asasi manusia. Poin D yaitu wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Poin E, wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Jadi setiap warga negara itu berhak ikut serta dalam upaya pertahanan warga negaranya sendiri untuk keamanan negaranya. Poin F, wajib untuk mengikuti pendidikan dasar. Jadi setiap warga negara Indonesia wajib untuk mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban warga negara ini pada dasarnya adalah hak negara, sedangkan hak warga negara merupakan kewajiban negara terhadap negaranya. Hak-hak warga negara wajib diakui, wajib dihormati, dilindungi, dan difasilitasi, serta dipenuhi oleh negara. Negara didirikan dan dibentuk memang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup warganya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena kami masih belajar. Untuk yang ingin bertanya silakan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.